Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Jika kamu berkata aku bisa bekerja, maka aku kira aku akan melakukannya. Ini terjadi pada ibuku sekitar 10 tahun yang lalu. Ibuku adalah seorang sekretaris hukum dan bekerja untuk salah satu firma hukum terbesar di negara selama lebih dari 15 tahun. Pada titik cerita ini dia sekitar 2 tahun dari pensiun. Dia telah melihat penurunan penglihatannya dan berjuang untuk bekerja di depan komputer, membaca atau melakukan sebagian besar pekerjaannya sehari-hari. Perusahaan mengiriminya ke dokter afiliasi yang mengatakan dia baik-baik saja dan dapat terus bekerja. Tetapi ketika dia berjuang, dia memutuskan untuk membayar secara pribadi untuk seorang spesialis yang segera mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi layak untuk mengemudi dengan aman, apalagi membaca atau menggunakan komputer secara akurat, karena dia memiliki beberapa kondisi mata degeneratif. Spesialis mengatakan kepadanya untuk meminimalkan waktu di komputer seminimal mungkin karena dapat memicu migrain dan masalah lainnya. Dia membawa laporan ini ke firma dan meminta perubahan persyaratan pekerjaannya atau cuti sampai dia kembali fit untuk bekerja. Tapi tentu saja, firma itu punya laporannya sendiri. Mereka bilang ibuku melebih-lebihkan dan bisa terus bekerja. Tetapi mereka dengan ramah mengatakan kepada ibu kalau ibu hanya harus bekerja di komputer 4 hari per minggu dari sekarang. 1 hari dalam seminggu dia hanya bisa melakukan pengarsipan. Betapa murah hati. Jadi dia terus melakukan pekerjaannya. Tapi tahukah kalian, ketika dia mengangkat file untuk pengadilan, itu hanya berantakan. Pengajuan? Wow, tidak dapat menemukan apapun. Aku tahu dia tidak menyukai beberapa pengacara. Jadi dia cukup senang untuk berurusan dengan emosi mereka. Tapi dia sangat ramah dengan sebagian besar orang, termasuk satu pengacara tertentu yang menyebutkan beberapa saran pada ibuku tentang bagaimana menangani masalahnya, dan apa saja hak yang dia dapatkan setelah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Jadi, ketika para petinggi mau tidak mau memanggil ibuku tentang pekerjaannya yang buruk, ibuku menyajikan kasus yang cukup menarik tentang hak-haknya, keselamatan di tempat kerja, cuti cacat, dan lain-lain. Singkat cerita, dia mendapat cuti medis yang dibayar penuh sampai dia pensiun. Dibayar kembali setiap kali dia pergi untuk kunjungan dokter atau rumah sakit. Cerita kedua. HP harus mati selama bekerja. Kamu bosnya. Terjadi kembali pada tahun 2015 kira-kira. Aku bekerja di toko judi. Toko yang cukup besar yang mungkin pernah didengar oleh siapapun dari Inggris. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Satu aturan besar adalah HP harus dimatikan selama jam kerja. Tidak ada alasan apapun. Epsom Derby. Acara balap kuda besar dan awal dari shift 12 jamku. Selama pengaturan, kami memiliki masalah dengan internet kami. Tills, FUBTS, terminal taruhan ganjil tetap, dan saluran telepon internal semuanya terhubung oleh internet. Yang berarti sampai diperbaiki, kami tidak dapat mengambil uang. Aku menunggu dan menunggu. Sekitar 3 jam berlalu, dan tidak ada yang membaik. Dan aku tidak punya cara untuk memberitahu siapapun. HP-ku harus mati. Sekitar jam 5 sore, kami akhirnya memiliki internet kembali. Tidak lama kemudian, aku akhirnya mendapat telepon dari manajer area. Mengapa tidak ada uang yang diambil? Setelah banyak terengah-engah, dia menutup telepon. Aku hanya mengikuti aturan. Beberapa saat kemudian, mungkin sekitar 20 menit, aku mendapat panggilan telepon lagi dari manajer tersebut, menanyakan apakah aku dapat mengambil foto pemasaran untuk memastikan mereka telah dimuat dengan benar, dan kemudian mengirimkan foto kembali kepadanya. Tidak, aku tidak bisa, maaf, HP-ku harus dimatikan. Manajer harus melakukan perjalanan 3 jam ke toko untuk memeriksa sendiri. Cerita ketiga. Semua software, nikmati startup 15 menit. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan yang sangat besar, di mana penginstalan dan penghapusan software menuntut hak admin. Hal ini disebabkan serangan hacker skala besar yang terjadi sebelum waktuku di perusahaan. Sebagai salah satu dari sedikit admin IT, aku bertanggung jawab untuk menginstal dan menghapus software untuk semua komputer. Salah satu laptop rekan kerja telah melihat hari-hari terakhirnya, dan perlu pensiun ke tempat peristirahatan terakhir Valhalla seperti yang dilakukan semua pejuang yang baik, alias, sudah waktunya laptop itu rusak. Aku mendapat pesan darinya, dia perlu mengganti komputernya, dan aku berkata, oke, dan bertanya kepadanya jenis software apa yang dia butuhkan. Dia menjawab dia menggunakan segalanya, jadi aku harus menginstal semua software yang kami bisa. Ingatlah, kami memiliki software yang ditentukan untuk peran dalam perusahaan, dan perusahaan kami sangat besar. Aku mengiriminya daftar software yang masuk daftar putih, dan sekali lagi bertanya kepadanya, software apa yang kamu butuhkan, sobat? Dia menjawab dia tidak mau repot untuk memeriksanya, dan aku harus menginstal semua software. Oke bro. Aku membuka bagian belakang laptop Lenovo yang baru yang malang, dan mengganti hard disk.
yang asli tidak akan mampu menahan banyak software omong kosong yang akan membanjiri gerbang. Selama seminggu penuh, aku akan mengerjakan laptop yang akan segera dikutuk ini, yang menerima instalasi software seperti org yang masuk di kedalaman Helms. Aku bersumpah, aku bisa mendengar laptop menangis agar aku berhenti. Tetapi seperti petani voice grass, aku terus memberinya makan software. Inilah kickernya. Setiap kali aku menginstal sesuatu, jika ada opsi, aku akan memintanya untuk dijalankan saat booting up. Aku mungkin menuangkan 8 jam tambahan menginstal software laptop baru ini, yang bekerja lebih lambat daripada laptop Windows Vista yang terhubung ke hamster di atas roda sebagai catu dayanya. SSD 1 tera yang aku install membutuhkan waktu 15 menit untuk booting up setiap program, yang akan terbuka saat diluncurkan. Hal terbaiknya adalah, dia tidak dapat membatalkan pengaktifan saat peluncuran, karena itu memerlukan hak admin. Untuk tambahan, dia bertahan 2 minggu sebelum dia kembali, meminta maaf, dan meminta aku untuk menginstal ulang laptopnya. Kami berteman sekarang, tapi dia belajar untuk tidak macam-macam dengan orang-orang IT. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.